Kemudian bagaimana eksekusi di kelasnya, bahwa teman-teman guru harus menciptakan pengalaman belajar dari tahapan memahami, aplikasi, hingga refleksi. Tiga tahapan ini diadop dari taksonomi Bloom dan taksonomi Solo. Taksonomi Bloom, taksonomi Solo ada sekian kecakapan dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, maka diringkas dalam pembelajaran mendalam ini dengan pengalaman belajar yang cukup tiga. Dari memahami, mengaplikasi hingga merefleksi. Artinya, ketika anak-anak baru di tahap memahami, itu pemahaman mereka masih dangkal. Karena tujuan pembelajaran mendalam adalah untuk melatih anak-anak berpikir kritis, mampu memecahkan masalah, dan berpikir tingkat tinggi. Jadi harapannya anak-anak kalau dulu, kalau yang sebelumnya, kembali lagi dari hasil refleksi kami di sekolah, dulu kita baru jago di aplikasi. Kita baru memastikan anak-anak, oke paham, nah oke mana perilakunya, mana karakternya. Tapi mereka belum terlatih untuk merefleksi sejauh mana sih pemahaman dari yang ibu guru jelasin ke aku ngerti. Apakah mereka juga bisa mengukur untuk kayaknya ini deh bu yang aku nggak ngerti. Nah itu baru sebatas ritual kalimat tanya reflektif yang yang guru-guru lakukan di kelas. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian suka hari ini? Suka apa yang paling kalian suka? Aku suka waktu lihat ibu guru ngebuka ikan, perut ikan. Kenapa kamu suka itu seru aja? Karena baru tahu. Tapi mereka nggak diminta refleksi apa yang terjadi ya kalau begini-begini. Apa yang terjadi kalau begitu. Nah, di pembelajaran mendalam ini adalah levelnya sudah level tinggi hingga anak-anak bisa merefleksikan, menghasilkan suatu hal yang baru, berkreasi. Pengalaman belajar ada tiga. Yang pertama adalah memahami, aplikasi, dan refleksi. Memahami itu kayak kita mau ngebuka dulu topik, mungkin bisa di pembukaan. Kita akan fokus fokus pada anak-anak TP-nya, esensialnya di mana. Jangan kita bahas sesuatu yang kita lebih tidak menguatkan esensi dari TP yang akan kita angkat. Kemudian persiapan mereka untuk aplikasinya. Hingga di aplikasi mereka akan lebih dalam karena berpraktek langsung dengan dunia nyata. Dari ilmu pengetahuan yang sudah dibuka di kegiatan pembukaan, misal ya, tidak harus seperti itu. Misalnya di pembukaan mereka memahami dulu. Anak mengetahui bagaimana terjadinya hujan melalui video ini. Anak mengetahui bagaimana siklus hujan dari sebuah buku. Setelah mereka mengetahui, mereka paham, mereka, ayo kita coba gimana sih siklus hujan itu dengan pembelajaran apa teman-teman pilih pilih metodenya, maaf, pilih strategi pembelajarannya. Kemudian pada akhirnya mereka dapat merefleksi diri. Iya ya, hujan itu ternyata bermanfaat banget. Gimana apa yang terjadi kalau nggak ada hujan? Oh, terus gimana ya supaya nanti kita nggak terjadi musimnya kayak gini? Kita lagi musim panas, tiba-tiba hujan turun. Atau katanya lagi musim hujan, tapi tiba-tiba panas terik, panasnya ekstrim. Nah, ini salah satu topik ya keterlibatan anak di dunia global, di dunia itu adalah ketika mereka tahu apa yang dapat mereka lakukan terhadap pemanasan global. Misalnya salah satu topiknya nanti kita ketika teman-teman mau pengorganisasian pembelajaran, konteksnya yang empat tadi harus masuk. Dan itu dijadikan topik intrakurikuler supaya semakin dalam. Karena kalau dijadikan kokurikuler itu hanya penguatan. Ketika penguatan pasti sudah dikenalin dulu di intrakurikulernya. Tadi teman-teman fokus pada TP esensial yang diangkat. Ulah kemana-mana. Tetap goalnya pada TP, goalnya pada DPL. Kemudian aplikasi setelah mereka tahu informasinya, mereka dapat melakukan ide-ide, menganalisis dengan kehidupan nyatanya, dan refleksinya peserta didik mengevaluasi, memaknai proses serta hasil dan tindakan praktek nyata yang telah mereka lakukan. Pada akhirnya mereka melibatkan regulasi tersebut untuk mengelola proses belajarnya dari awal, akhir hingga ketika mereka menemukan hal yang perlu pengawasan atau perlu konfirmasi. Perlu menanyakan kembali, Bu, tadi kita habis lihat siklus hujan. Kan dikumpulin ya, awan tuh ngumpulin air-airnya itu dari bumi. Terus kalau kita misalnya kemaraunya lama banget, itu ya Bu, jadi kenapa hujannya nggak turun? Karena air-air di buminya nggak banyak yang bisa diserap ke atas dibantu mataharinya. Ya, itu proses refleksi sederhana. Mereka menemukan hal yang bisa dia berpikir gitu. Oh, pemahamannya sudah mulai utuh gitu. Bu guru bisa bisa ngambil kesimpulan. Oh iya, dia bisa mengumpulkan ya, dia bisa mengumpulkan informasi dan bisa meregulasi dirinya.